Kembali lagi di Ganti Talk ya guys. Dan kali ini di episode ke 10. Keren 10 ya. Akhirnya kita nyampe di 10 ya. Gak nyangka ya. Gak 10. Padahal dari bulan Februari loh. Berarti kurang ya. Iya. Udah sekitar 7 bulan 9 bulan baru 10 episode. Itu sangat tidak konsisten ya, gitu sebenarnya. Tapi gak apa-apa, yang penting semangat kita masih ada ya. Semangat kita masih ada. Dan kali ini selain Mas Danang, di sini juga ada Mas Adi. Asik. Halo. Biasanya Albob ya. Albob. Kemana dia? Mulutnya kotor. Albob. Tapi dia orang baik loh. Aslinya orang baik. Iya ya, kasihan banget ya. Begitu cepat. Iya. Kita doain aja lah. Ya kan, doain semoga Sehat selalu pasti gitu. Oke teman-teman, kita beberapa waktu ini kan kita masih terdiam, masih membisu, masih nggak nyangka gitu kan. Sebuah peristiwa besar di sepak bola Indonesia, peristiwa kelam ya. Oke. Black October. Oke. Iya kan, Black October ya. Tepat 1 Oktober ya. Benar. Harusnya itu menjadi hari kesaktian Pancasila. Benar. Tapi itu malah menjadi sebuah tragedi kelam di sepak bola Indonesia. Di mana ada sekitar 135 kalau nggak salah sampai sekarang. Nggak tahu lebih nggak tahu kurang ya. Pokoknya kita anggapnya 135 ya. Jangan tambah lagi lah. Iya, 135 supporter Arema Malang meninggal dunia di Kanjuruhan, gitu ya. Ya, pokoknya kayak gitu ya. Itu ya. Pokoknya kita doakan juga di sini semoga yang telah meninggalkan kita ini diterima di sisinya, keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan, kesabaran segala macam ya. Nah, tapi ini sebenarnya ini menarik untuk dibahas sih, tentang tragedi itu yang walaupun mungkin masih banyak orang yang belum puas dengan penanganannya hingga hari ini. Benar. Termasuk saya juga pribadi juga belum puas lah gitu lah untuk soalnya kasus ini tragedi besar gitu loh, tragedi besar. Jangankan 135, satu nyawa aja tuh berharga banget gitu loh. Ini 135 dan ada anak kecil juga di situ katanya ya. Dan segala macam. Nah, hingga akhirnya yang terakhir kita dapat berita adalah KLB dipercepat walaupun hanya 2 klub yang meminta mengajukan untuk Persebaya dan Persis Solo. Katanya sih yang lain main aman katanya. Cuman minta diusut doang segala macam, tapi tidak minta KLB kayak gitu ya. Benar. Suaranya. Betul. Hingga akhirnya salah satu founder CEO nih, presiden Arema Malang juga mengundurkan diri yang terakhir, Gilang Juragan 99. Walaupun nggak ngerti sih, katanya ada yang bilang nih kalau mundur nih tidak bertanggung jawab. Benar. Katanya gitu. Walaupun juga manajer di Thailand ketika anak buahnya itu mabok dan menghilangkan nyawa, dia mundur merasa bertanggung jawab kayak gitu. Bentuk bertanggung jawabnya seperti itu. Bentuk bertanggung jawab, tapi entah kenapa kalau kata mereka itu di Indonesia malahan kalau kamu mundur kamu tidak bertanggung jawab. Itu kan lucu sebenarnya. Tapi gini, ini menarik nih, Mas Adi di sini ada dari dia lama di Lamongan, orang Lamongan dan termasuk salah satu supporter Persela Lamongan kayak gitu. Mas Danang ya supporter Jogja kayak gitu. Nah, dari Mas Adi dulu deh sebelum kita nanti lebih jauh lagi. Sebenarnya tuh kan Jawa Timur. Jawa Timur. Kultur supporter Jawa Timur atau khususnya Lamongan, umumnya Jawa Timur tuh kayak gimana sih Mas Adi? Kalau untuk supporter Jawa Timur sendiri tuh Mas, fanatismenya sendiri tuh kuat sih mereka. Dalam artian fanatisme itu gini. Jadi contoh saya di tempat saya aja ya, Lamongan ini. Giliran Persela main, aduh, warung-warung pecel lele yang di Lamongan banget tuh kebanyakan tutup malahan. Oh, ngeri. Sampai macet jalan utama tuh Mas. Warung pecel lele yang di sini tutup. Bukan, ikut. Kayak tutup ya. Oh, mungkin lihat TV bener ya. Pantes ketika mereka main kita susah makan ya. Kita kelaparan. Iya, justru kalau Lamongan main di Jogja pun gitu, banyak gitu. Tutup juga, iya. Gitu. Mereka ikut-ikutan nonton juga Mas, sama kita.
gitu. Pada saat pertandingan Persela itu Persela Day itu berarti banyak yang puasa ya Mas ya. Wah. diet. Sampai segitunya berarti ya? Prihatin. Iya, Mas. Bahkan di ini saya sendiri itu kadang dulu ini cerita masa ini dulu saya masih kecil masih suka nonton bola dulu. Kita tuh satu RT gitu kan kadang urunan gitu. Yuk, nyewa pickup yuk. Soalnya jarak di desa saya ke Lamongan sendiri itu kabupatennya tuh masih 45 menitan Mas. Gitu, jauh. Lamongan kan termasuk Ngelaju ya Mas ya. gede juga sih termasuk. Saya di Panturanya itu. Oke. Gitu jadi sampai segitunya gitu kita urunan ayo ini yuk nanti patungan kita rame-rame Buat berangkat nonton. ke sana untuk nonton. Yang bawa mobil super penyetan. Bukan penyetan, Lamongan yang bawa mobilnya. Penjual penyetan ya. Ya kan itu kan biasanya itu kan pick up yang buat bawa gerobak. Berarti bawa rantangan isinya penyetan. Piknik tenan ki. Oh gitu, sampai sebegitunya ya, bener-bener Ah, ya. iya. Supporternya kayak gitu banget ya. Iya. Dan ini juga nih saya pernah pengalaman juga nih. Saya waktu itu di Malang nih kebetulan. Nah, kebetulan teman saya itu bapaknya salah satu ini juga panpel juga di Panpel. Arema. Nah, itu tuh pas saya pagi-pagi tuh habis beli sarapan tuh ada ibu-ibu datang ke rumah teman saya itu duduk-duduk. Kenapa Mas? Ada apa Bu? Gitu. Mas, jangan lupa ya saya mesen tiket 4 untuk anak saya. Soalnya ini tadi habis nganter tuh dia minta untuk dibeliin tiket 4 buat kakaknya, ibunya, bapaknya sama iya. Keren. Itu pagi-pagi loh Mas itu. Saking Udah cintanya ya, nggak memandang gender, nggak memandang usia. iya, betul Mas. Jadi di Malang sendiri tuh udah Kultur cewek banget. cowok tuh anak kecil anak itu sama-sama fanatisme terhadap Arema itu emang tinggi. Sangat tinggi ya. Iya. Wow. Bahkan kalau di Surabaya lagi nggak usah tanya lagi malahan. Wah di Surabaya juga antusiasnya sangat tinggi banget kalau untuk ini sepak bola. Apalagi dulu di persebaan sepak bola sendiri di Surabaya itu ada 3 klub kan zaman dulu katanya kan. Ada Persebaya, Niak Persebaya. Mitra. Niak Niak Mitra, Mitra. Al Sabab. Nah, Salim. Niak Mitra tuh yang ngalahin Arsenal tuh ya. Iya kan? Bener. Yang Arsenal tuh kalah sama Niak Mitra kan emang goblok Arsenal itu yang. Arsenal kan baru menangan setelah Niak Mitra bubar. Iya, Arsenal menangan baru setelah Niak Mitra bubar ya. Ya, benar. Gitu. Oke. Berarti sebegitunya Mas ya. Iya. Itu supporter kayak gitu ya. Berarti kayak melihat rivalitas supporter juga tuh ya nggak hal yang heran juga ya kayak gitu ya. Iya, dulu tuh juga maksudnya masih gak ada sih Mas rivalitas dulu Mas zaman saya masih itu nggak ada yang namanya tawuran atau apa belum ada. Malah gitu ya. Iya. Tapi kalau Makin zaman ini Mas Adi aku boleh ikut nanya. Boleh. Itu sudah ada gas air mata. Aku belum? mau nanya itu. gasnya nggak ada Mas air matanya sih. Jawabnya pintar. Aku yang mau jawab mau nanya itu tadi soalnya. Air matanya tuh kalau nggak bisa nonton Persela. Itu Mas. Keren. Sedih dulu. Walaupun disiarkan di TV. Iya. Sedih juga Mas. Kalau kita Tetap harus stadion. datang ya. tetap pengen. Wah, keren. Pengen tetap datang ke sana. Tapi kita lagi deh ke ada anak-anak, ada perempuan segala macam. Iya. Itu ketika di stadion tuh merasa aman gak sih? Oh, di sana tuh justru orang yang rese, berani kurang ajar, habis Mas di sana Mas. Oh, gitu. Makanya pedagang pun ngerasa aman di sana. Cewek, cowok, mau anak-anak maupun ini mereka bebas. Mau Berarti kayak ngapain kita aja. lihat Liga Inggris kayak gitu ya. Iya, Ada orang betul. tua segala macam kayak gitu ya. Betul. Liga Inggris ada yang dagang, muter gitu. Ada aram-aram gitu. Aram-aram London gitu. Jogja deh sekarang. Kan katanya dirimu juga sempat sekolah sepak bola juga deh. Ya. Kayak gitu. Kalau bercerita kultur sepak bola Jogja ya, sebenarnya hampir sama kayak Jawa Timur. Jogja dulu sebelum ini ya di awal di akhir era 90-an lah, awal-awal 2000-an itu sepak bola dulu baru istilah yo meskipun ada klub lain ya, tapi dulu semua dukung PSIM. Oke. Karena tertinggi waktu itu memang PSIM ya. Klub tertua juga deh. Tertua tertinggi dulu aku waktu kecil tuh masih kecil nonton tuh Segini. ada yang gini Janin dong Mas. kulturnya sepak bola itu wah dari Gunung Kidul dari Kulon Progo itu PSIM dulu belum ada namanya DIY ya? dulu belum ada istilahnya
kalau sepengetahuanku ya belum ada nama-nama supporter. Taunya dulu ada namanya PTLM. Paguyuban Trisno Laskar Mataram. Oh gitu. Nah, itu semua pecinta sepak bola di situ. Yo, kita di situ nggak nyanyi, yo tetap mendukung. Wah, sampai ya sama seperti ceritanya Mas Adi, ada sekeluarga datang. Aku lupa ada waktu HB Cup. Itu kan HB Cup, dalam satu hari ada 2 pertandingan. Kadang kalau PSIM mainnya malam, tetap datangnya dari sore. Kadang ada yang udah bawa keluarga itu, yo tidur dulu ada di tribun. Di tribun terbuka itu sampai tidur dulu. Nanti kalau udah mau mulai, kan itu selesai maghrib, jeda maghrib, terus pertandingan berikutnya anaknya itu dibangunin buat ini wis mulai le nonton yuk. Itu sampai sebegitunya ya. Terus terlebih lagi orang tua itu saking, karena semua orang tua itu saking cintanya sama klub ya, kebanggaannya Kota Jogja. Anaknya itu entah dia punya cita-cita atau enggak, itu di sekolah SSB. Termasuk saya dulu seperti itu. Karena mungkin masa depan kamu dianggap suram ya, bola aja lah gitu kali ya. Enggak, karena orang tua saya juga bingung. Nah itu terus ikut SSB, dari situ terus pelatihnya kan juga mantan pemain sepak PSIM juga waktu itu. Terus dikasih contoh, dikasih cerita bahwa kebanggaan ada pride-nya seperti ini. Itu juga memancing buat gimana caranya kita bisa ikut seleksi tim seperti itu. Sampai saking cintanya dulu itu anak SSB itu kalau nggak bisa jadi anak gawang di pertandingan di Mandala Krida itu nyesel. Oh gitu. Anak gawang ya? Karena nonton gratis. Ya jelas. Ya. Terus lebih dekat sama pemain kebanggaannya. Betul itu. Waktu awal upacara pembukaan itu kan digandeng sama pemain idolanya. Wah, wis. Ya Allah banget lah. Udah pride banget ya, kebanggaan sekali ya. Terus mulai ke. Kau pernah Mas? Pernah. Siapa yang gandeng kamu Mas? Dulu Sultan. Nah kan HB Cup siapa tahu yang gandeng Sultan. Iya. Sultan Andara. Aku dulu pernah. Aku masih ingat aku yang gandeng itu waktu PSIM itu siapa toh? Jonak B. Jonak B. Itu barengannya Roberto Kuateh gitu. Aku masih kecil tuh. Itu. Yang dulu awalnya dia itu dari timnas Liberia, dia daftar PSIM tuh daftar jadi libero, tapi karena aslinya dia striker, akhirnya dipasang di striker dan lebih tajam dari Kuateh waktu itu. Itu aku ngikutin. Ya terakhir itu aku anak gawang. Bukan Jemah Balah bukan. Bukan. Jemah Balah musuh itu. Tiap main di Jogja ngisruh dia mesti berantem itu mesti. Nah, seperti itu terus segitunya ya sampai anak gawang gitu ya. Sampai anak gawang terus begitu beranjak gede nanti kita naik ke U16 atau U17 terus ada seleksi. Mesti jelas. Waktu itu ada seleksi yang lolos bisa ikut klub itu PSIM, kalau yang enggak ya terus banyak kan terus berhenti terus tetap jadi supporter. Arahnya ke situ. Kecintaan sama klub kebanggaan ya. Terus awal 2000-an ke atas itu sudah mulai muncul PSS Sleman. Iya. Dengan trio Muh dulu. Iya. Muh Iksan, Muh Ansori sama Muh Slamet. Trio Muhnya itu ya. Itu yang membawa PSS lolos. Terus nyusul lagi Persiba Bantul. Terus habis itu kan terus mulai mungkin karena iki aku cah Sleman, aku KTP Sleman, aku KTP Bantul. Terus sebenarnya bukan pecah tapi lebih ke aku akan lebih mencintai klub yang di dekatku lah. Tapi secara geografis ya. Tapi tetap dulu masih sering ketemu teman-teman yang Sleman juga. Habis nonton PSS terus nonton PSIM juga, nonton Bantul juga, sama aja sebenarnya. Iya. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin kalau di situ yang kalau SSB di Lamongan yang gagal jadi itu jadi tukang pecel lele mungkin. Dimodalin suruh buka usaha. Tapi peraturannya kalau Persela main harus tutup. Iya. Itu doang ya. Terus Persela main tiap hari ternyata. Kapan bukanya ini? Pemainnya bisa kecedet kabeh.
baru ngomongin 2 daerah loh ini loh. Iya benar. Ya, kita belum ngomongin daerah Sumatera, kita belum ngomongin Jawa Barat, Makassar juga. Makassar atau daerah timur, Maluku, Papua yang mungkin juga punya tradisi kultur yang sama-sama bagus ya gitu kan. Bener banget. Sayangnya kemarin ada tragedi itu kan, ya gitu kan. Ada tragedi itu yang nggak ngerti deh. Aku sebenarnya nggak suka dengan akhirnya kita berbenah. Kalau bisa tidak perlu ada tragedi itu, kita berbenah gitu loh. Betul Mas, setuju. Jangan sampai udah ada ratusan korban baru kita berbenah gitu kan. Karena itu namanya kita cuma bisa ngobatin doang, tidak bisa mencegah gitu kan. Untuk apa gitu loh, kasihan nih, masa segala sesuatunya harus ada korban banyak dulu baru kita mikir, kan nggak kayak gitu kan. Tapi ya itu, ini sudah kejadian. Menurut kalian deh, KLB nih akhirnya buka suara tentang KLB walaupun footersnya cuma 2, katanya mesti lebih dari setengah katanya kan. Nah, apakah langkah yang dipilih, pertama dulu deh, apakah langkah yang dipilih PSSI ini sudah tepat atau justru malah enggak, harusnya langsung mundur? Apa gimana, terserah deh. Ini kita kita pendapat pribadi aja kayak gitu. Dari siapa? Dari Lasta aja. Dari album aja. Mulutnya kotor. Oke Mas, kalau dari saya sendiri sih harusnya dari PSSI-nya nih ya. Ini pendapat saya sendiri. Ya, setelah kejadian itu, meskipun kudunya kan harusnya nggak perlu ada ya, yang tadi Mas Arga bilang, nggak perlu ada tragedi kayak gini sampai harus ada KLB. Benar. Dan kalau udah seperti ini, siapa yang mau disalahin kan gitu. Nah, kalau saya sendiri sih harusnya dari PSSI-nya sendiri memang harus benar-benar sebagai badan induk olahraganya ya harus. Iya, induknya kan ya. Betul. Harus bertanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya, bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Gitu. Nah, nanti kita lihat KLB-nya ini juga nih. Masih lama nggak sih KLB-nya? Kapan katanya? Akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Yakin itu? Soalnya aku lihat terakhir, lihat terakhir nanti katanya bulan Maret. Tapi pas Deddy Corbuzier katanya semalam akhir bulan ini. Itu nanti tergantung panitianya sih. Udah disewa belum tuh hotelnya? Jangan-jangan kayak PSSI mau main belum nyewa lapangan. Stadionnya aja belum. Ini hotel sewa belum kayak gitu. Berarti emang harus tanggung jawab dari PSSI-nya. Betul Mas. Karena kenapa sih kita tuh nonton bola? Buat apa sih kita nonton bola? Kayak saya waktu kecil kan pengen ngerasain seneng. Iya, betul. Euforia, hiburan, olahraga itu adalah hiburan. Iya, hiburan. Di tempat saya itu salah satu hiburan paling asik kan ya sepak bola, Mas. Gitu. Kalau sekarang dangdut ya, Mas ya. Udah banyak ya. Udah banyak itu. Ya. Sekarang kenapa kita tiap nonton bola harus ada korban? Nah, itu. Padahal tujuan kita kan untuk hiburan. Bukan kedukaan, Mas. Iya, betul. Itu, Mas. Jadi kita kan takut mau nonton, jadi takut segala macam. Padahal tuh bola tuh dinikmatin sama semua usia harusnya kan, gitu kan. Benar banget. Kayak gitu. Nah, kalau Mas Danang deh, menurut Mas Danang, ini ya, kenapa harus KLB gitu ya arahnya? Atau seharusnya seperti apa sih kayak gitu? Kalau saya bukan hampir setuju ya, ya hampir sama mungkin ya sama Mas Adi untuk iki sakjane PR kita semua. Okay. Dari Amit ya, kayak dari saya sebagai sudut pandang supporter, dari klub bola juga, terus Panpel. Dan PSSI yo kuwi kudu kabeh bersinergi. Ya. Kalau mau nyalain PSSI, kita sakjane iki sebagai supporter wae sakjane wis dadi anggota PSSI kok. Iya. Betul. Itu wae sih soalnya tadi dari PSSI-nya pun diharapkan lebih terbuka lagi ya, maksudnya ya karena apalagi negara kita adalah negara permusyawaratan ya. Iya. Harusnya mungkin dibuka sing ada tempat diskusi lah untuk dari supporter ki enak kayak ngopo, dari klub bola itu seperti apa, terus pelaksanaan pertandingan sebenarnya kita sepakati bareng-bareng kita lebih enak. Tapi yo pancen karena Indonesia adalah negara yang sangat besar dan penduduknya oke banget, bervariasi ya. Ya, dan kepinginannya juga oke banget. Pasti. Itu sing mengakomodir sing rodo. Ya, susah. Kalau tidak ada yang menyenangkan semua orang kan istilahnya kayak gitu kan. Oke, nah, tapi kalau misalnya nih beberapa kali mentok. Ya. Mentok. Gini, aku juga mengikuti nih permintaan
ketua PSSI turun, aku tuh dari zaman Nurdin Halid. Udah kayak gitu. Turun diganti. George siapa waktu itu? George Bush ya. Johar Arifin. Terus ke terakhir Gupsu Edi kayak gitu kan. Terus sekarang Iwan Bule gitu kan. Jadi dan dari zamannya era Nurdin Halid, aku tidak melihat perubahan yang signifikan di liga. Kalau di timnas ada perubahannya. PSSI mulai berani mengkontrak pelatih lebih dari setahun. Biasanya kan dulu hanya by event. Event selesai gagal pecat. Event selesai gagal pecat. Ya gitu kan. Tapi ini enggak. Dengan adanya coach STY ini kayak di filosofi timnas juga diubah juga sama coach STY yang segala macam. Akhirnya PR kita selama ini yaitu stamina udah lumayan oke nih gitu nih dipegang STY nih gitu. Tapi di liganya aku melihat belum ada ya. Bukannya nggak ada, tapi belum ada yang signifikan banget gitu loh. Dari mulai jadwal pertandingan gitu. Walaupun udah ada perubahan dikit lah, kita nggak main di weekdays ya kalau nggak salah ya. Mainnya di weekend. Wow, kalau sekarang terakhir kemarin ya tetap weekdays tuh. Weekdays. Padat karena setiap hari kita. Tapi kan ada yang libur. Kalau dulu kan benar tiap hari main terus. Tapi yang musim ini ada yang liburnya kan. Entah Selasa sampai Kamis tak apa kan ada yang liburnya waktu itu kan. Apa Senin sampai Rabu kalau nggak salah ada liburnya. Tapi aduh ini ya balik lagi lah. Sudah berapa kali sih ketua yang diganti setelah Nurdin Halid gitu loh. Tapi liganya ya tetap aja. Gini-gini aja. Jalan paling cuma naik 1-2 langkah doang. Nggak bisa yang sampai tinggi segala macam kayak gitu. Masih tetap kontrak pemain setahun terus apalah gitu. Toh padahal waktu itu sempat ada yang dijadiin tersangka karena kasus apa waktu suap. Ketika ada satgas dari polisi ya. Satgas itu tapi tetap aja gitu loh kayak nggak ada tetap ya sorry itu saya judi masih ada kok kayak gitu judi bola masih ada masih kelihatan segala macam. Pengaturan terus yang terakhir kasus ada pertandingan yang tim A lawan tim B terus tim A-nya kipernya maju begitu boleh kerebut langsung dibunyiin peluitnya kayak gitu. Itu kan kasar sekali gitu, kasar banget menurut aku sebagai penonton. Settingannya nggak bersih ya. Kayak gitu loh. Nggak rapi gitu. Di Liga Irak kan Zimbabwe lah. Jadi kayak gitu. Jadi sangat masih kayak gitu. Nah. Ya. Apa sih yang kalian kalau emang KLB nih, terus yang kalian harapkan dari KLB itu apa sih sebenarnya selain penggantian ketua lah kayak gitu apa gimana? Monggo Mas Adi gimana? Badan liganya sih Mas yang harus dibenahin juga tuh. Nah, itu salah satunya. Badan liga. Betul, orang-orangnya yang ada di situ harusnya benar-benar orang yang berkompeten di bidangnya ini. Oke. Bidang olahraganya bisa memajukan bukan hanya untuk hiburan, bisnis juga. Gitu. Gitu Mas. Karena jadi berarti bidang olahraganya badan liganya yang memang harus dikelola orang-orang yang berkompeten menurut saya. Emang selama ini yang menurutku ada bolongnya di mana di liganya itu sehingga ini kayak badan liganya ini mesti di ini. Ya kayak di inilah tadi itu kayak di jadwal pertandingannya itu yang kejadian kemarin kan seharusnya emang ditokin di sore hari ya Mas. Sore hari. Kenapa harus malam hari? Gitu. Nah, kan kayak gitu juga kurang apa ya? Ini yang mau disalahin siapa nih? Panpelnya atau badan liganya nih yang itu? Sedangkan kan waktu itu udah tok sore tiba-tiba diubah jadi malam gitu. Dan akhirnya jadi lempar-lemparan. Gitu. Ada yang mau disalahin juga. Oke. Seperti itu. Nah kalau Mas Dadang, apa yang dilakukan dari KLB selain tadi ini badan liga diganti juga nih harusnya nih. Nah, Exco-nya kah? Karena Exco-nya itu terus. Iya. Dari zaman dulu Exco-nya itu lagi orangnya. Apa itu yang bikin menyebabkan kita nggak Exco gimana dong ayo. Kalau aku lebih kalau akhirnya benar-benar terjadi KLB ya aku kalau tadi ditanya mendukung atau enggak aku masih abu-abu karena ya dari dulu terus ya cuma gitu-gitu terus PSSI sepak bola Indonesia. Aku lebih ketika nantinya akan terjadi KLB, yo sistemnya sih. Semua sistemnya benar dari liganya, terus dari pendidikan usia mudanya seperti apa. Terus sampai ke yo nanti ketika kesejahteraan pemain pun juga harus diperhatikan juga. Sekarang kalau ngomong
usia produktif sepak bola udah kalau Indonesia pun dia udah angka 30 ke atas itu udah harus siap-siap deg-degan. Ismet Sofyan. Ah, ya cuma itu doang. Ini kan barusan. Lord. Ya cuma itu doang. Kesejahteraan pemain tuh juga harus diperhatikan karena kenapa bisa suap pun kita juga tidak mau mikir ketika nek pemainnya ngelih. Iya. Sama perangkat pertandingan juga, Mas. Nah, Ya, sama itu. bener. Ngelih toh. Iya kan. Wasit pun juga sama toh. Iya. Nah, seperti itu mungkin sistemnya dan terus Kopen kalau berbicara gini lah ngomong Indonesia sama Jepang, kultur sepak bolanya Indonesia lebih kuat loh daripada Jepang. Dan Jepang pernah dibom. Nah, Tahun 45 dibom. dan setiap di seluruh sudut Jepang pun belum tentu ada anak-anak yang bercita-cita jadi main bola. Tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke cita-cita jadi main bola. Nah, hebat ragu gitu. Iya. Ya benar juga ya. Tapi Jepang Seperti lebih itu. maju ya gitu. Ya, karena kesejahteraan masa depannya diperhatikan juga. Dijamin ya. Yes. Nah, berarti tentang kesejahteraan tadi kan itu. Pokoknya sistem semuanya yang melingkupi tentang sepak bola. Lagi mau ganti ganti siapa. Nek modelnya sih kaya ngono kuwi. Tibane mong dadi sing salah tetap ketua PSSI ya kan. Tibane kaya ngono. Masuk keamanannya juga, Mas. Termasuk. Keamanan kita Benar. menonton supporternya. Iya. Perangkat pertandingannya dia dalam memimpin pertandingan. Iya. Pemain juga. Nah, itu juga termasuk harus dijaga sih, Mas. Dan juga edukasi ke supporter juga mungkin ya. Mungkin benar. klub juga mesti turun ke supporter. Iya, betul. Sering Setuju. bertemu dengan supporter, ketemu edukasi ya. Ya gini deh itu. Lo boleh mendukung, boleh fanatis tapi tidak merugikan orang lain. Benar. Kayak gitu ya, tidak merugikan orang lain, tidak mengintimidasi orang lain kayak gitu. Ketika di dalam stadion kita bermusuh-musuhan ya, ketika di luar kita bergandengan tangan lagi kayak gitu kan. Setuju itu, Mas. Kayak gitu dan cikal bakal ke sana sepertinya udah mulai kelihatan nih untuk beberapa, terutama di Jogja Mataram juga ya udah mulai kelihatan. Kita mulai bergandengan tangan benar. ya. Karena memang aku bilang 135 orang ini pahlawan lah. Ini bukan korban tapi ini pahlawan kayak gitu, pahlawan sepak bola Indonesia. Bahkan ini harus ada monumennya menurutku. Ini harus ada monumen di Malang. di Kanjuruhan itu Di ya. Kanjuruhan harus ada monumen ini kayak gitu loh. Harus ada monumen tentang para pahlawan ini, nama-nama ditulis semua di situ kayak gitu. Jos. Kalau kita ngomongin ketua PSSI ini menurut Danang siapa sih kira-kira? Pak Jokowi lah. Seperti itu sih. Aku nggak tahu ya kalau mau, karena ketika sistemnya masih kayak gitu aja, Mbok. Orang yang paling baik siapa? Anies Baswedan mungkin. Wah, orang paling baik. Iyalah. Iyalah, Anies Baswedan baik banget. Anies Baswedan, Puan Maharani baik-baik semua itu. Saya sendiri sih masih belum kelihatan. Ya karena apa? Ya di PSSI sendiri nggak ada regenerasi gitu tuh. Jadi kita nggak bisa ngelihat mana sih yang cocok, yang apa itu. Kita soalnya ya maaf ini ya, kinerja mereka aja sendiri kita nggak bisa ngelihat. Benar. Iya kan? Kurang keterbukaan itu Mas ya. Itu. Benar. Jadinya kelihatannya cuman ini prestasinya ini nih. Dia bisa mengklaim, wah ini prestasi saya ini. Terus dibuat spanduk di stadion. Itu. Jadi itu udah bagus banget ya. Akhirnya spanduknya diturunin. Yang penting sudah terjabarkan. Iya. gimana Jabarkan. Nah, tapi ini berarti kan ada nama-nama kayak kemarin dibilang Najwa Shihab gitu. Azrul. Kaisang gitu kan, ada beberapa nama yang mungkin Ratu Tisa. Tapi digulingin enggak ya? Jangan. Dia kan Nanti aja. Ratu Tisa. Terus kalau di Jogja kita punya Cik Lia. Kayak gitu kan ya, orang-orang yang keren. Atau siapa ketua Asprofnya PSSI Jogja tak? ini Pak siapa? Mas Sauki. Pak Sauki gitu. Yes. Itu kan juga orang-orang keren loh itu. Keren-keren kayak gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya itu, tapi ya sekali lagi kalau hanya pucuknya doang tapi di bawahannya tim penasehatnya tidak diganti atau tidak dibenahi, ngomong bukan diganti ya, dibenahi, itu juga akan ya gitu-gitu lagi, kembali lagi. Ini akan seperti bola aja, atau lingkaran aja udah. Benar. Muter lagi gitu. Setuju. Ibaratnya gitu. motor, kalau mesin doang yang hidup tapi rodanya nggak berputar sama aja. Iya. Benar, setuju benar Mas. Oke, berarti itu ya apa ya, kita
kita berharap kalau emang ini menjadi benar-benar yang terakhir, bahkan bukan untuk ratusan nyawa, satu nyawa pun itu berharga. Iya benar. Jangan sampai mas. Jangan sampai ya. Jadi jangan sampai ada lagi. Tolong juga buat supporter dan Pak Polisi juga ya. Kita berharap ya Pak Polisi juga bersinergi lah istilahnya. Semuanya ya dari mulai keamanan, panpel, liganya, supporternya, PSSI-nya itu semua bersinergi dan tujuannya apa sih? Membuat sepak bola lebih baik. Benar. Membuat sepak bola Indonesia itu ya menjadi macan Asia lagi nih kayak gitu. Prestasi pastinya. Kayak zaman dulu kayak gitu kan. Oke gitu aja Getty Talk episode ke-10 ya, semoga sekali lagi sepak bola Indonesia lebih baik ke depannya. Amin. Dan tidak ada korban lagi ya. Amin. Oke.